Hi everybody, welcome back to my channel Pojok Inggris. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya di video yang saya upload pertama, yaitu bagaimana caranya menjawab soal TOEFL dengan mudah. Baik, langsung saja teman-teman. Pada video kali ini saya ingin melanjutkan materi pada video sebelumnya, yaitu cara mudah menjawab soal TOEFL structure. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana caranya menjawab soal TOEFL structure dengan mudah melalui penguasaan strategi yang pertama. Sekarang pindah kepada strategi berikutnya, yaitu strategi kedua, yang mana strategi kedua membahas tentang object of preposition. Di sini jangan terkecoh dengan object of preposition. Kenapa? Karena object of prepositions itu dalam soal jenis TOEFL seringkali mengecoh karena mirip dengan subjek. Yang sebenarnya object of preposition itu meskipun mirip dengan subjek, dia tidak bisa menjadi subjek. Apa object of preposition itu? Ini definisinya. Object of preposition adalah noun, pronoun, gerund atau noun clause yang terletak setelah preposition. Jadi kalau ada noun, ada pronoun, ada gerund, ada noun clause yang terletak setelah preposition, maka dinamakan object of preposition. Adapun object of preposition itu seperti in, at, of, by, to, with, behind, on, after, dan lain-lain. Contoh, after his exhibitions, Lucas will abandon Bali by a helicopter. Di sini ada kata his exhibition. Ini secara bentuk dia noun dan memungkinkan untuk menjadi subjek. Hanya saja his exhibition ini tidak bisa dijadikan subjek kalimat karena keberadaan prepositions after. Adapun subjek di kalimat ini adalah Lucas, kemudian verbnya adalah will abandon. Di sini juga ada preposition lagi, kemudian ada noun a helicopter. Di sini. Jadi a helicopter ini menjadi objek dari by, kemudian after his exhibition juga menjadi objek dari prepositions after. Sekarang mari kita lihat contoh dalam soal TOEFL bagaimana object of preposition ini seringkali menjebak para peserta tes karena posisinya yang hampir sama dengan subjek. Mari kita perhatikan. Di sini ada kata his friend, kemudian ada blank, kemudian setelah blank ini ada kata found, di mana found ini merupakan verb dari verb 2 dari kata find. Found ini bisa verb 2 juga bisa verb 3 sebenarnya. With his friend bla 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 found the movie theater. Ketika kita hanya fokus kepada kata found, maka kemungkinan besar
akan menjawab pilihan yang alfa karena mengira his friend ini menjadi subjek kalimat. Padahal his friend ini walaupun dia noun, dia tidak bisa menjadi subjek kalimat karena keberadaan preposition with. Sehingga jawaban yang kita perlukan dari kalimat kosong ini adalah subjek. Nah, karena hanya ada verb di dalam kalimat dan tidak ada subjek. His friend menjadi objek daripada with. Kalau pilihan A ini salah karena has tidak bisa menjadi subjek. Kemudian bravo juga salah karena when tidak bisa dijadikan subjek. Kemudian delta juga tidak bisa menjadi jawaban karena later tidak bisa menjadi subjek. Sehingga jawaban yang paling benar dari pertanyaan ini adalah jawaban yang C, yaitu kata he, karena he bisa menjadi subjek kalimat, sehingga kalimat lengkapnya menjadi with his friend he found the movie theater, sehingga subjeknya ada, kemudian verbnya ada, memenuhi unsur kelengkapan dalam sebuah kalimat. Selanjutnya mari kita analisis soal ya. Exercise, find the subject and verbs, then indicate if the sentences are correct, kita tandai C, or incorrect, kita tandai dengan I. Jadi perintahnya carilah subjek atau temukan subjek dan verb dalam sebuah kalimat, kemudian tentukan apakah kalimatnya benar atau salah. Nomor 1, shopping in the downtown area of the city, it has improved a lot in recent years. Nomor 1, shopping, bentuknya verb ing. Kalau ada bentuk verb ing di awal kalimat itu dinamakan dengan gerund dan bisa menjadi subjek. Jadi shopping ini menjadi subjek dari kalimat. Kemudian terus in the downtown area of the city ada it-nya. Ada it yang juga bisa jadi subjek. Sehingga di sini terjadi double subjek namanya karena it sama dengan shopping. Kemudian verbnya has improved, sehingga kalimat ini incorrect, kalimatnya salah karena double subject. Sehingga nomor 1 kita hapus it agar tidak terjadi double subject. Kalimatnya menjadi shopping in the downtown area of the city has improved a lot in recent years. Nomor 2, for the last 3 years at various hospital in the country has been practicing medicines. Di sini the last 3 years ini tidak bisa jadi subjek karena ada for yang preposition. Kemudian various hospital juga nggak bisa jadi subjek karena ada at preposition. Kemudian the country juga tidak bisa jadi subjek karena ada preposition in. Kemudian setelah itu ada kata has been. Has been ini adalah a verb dari kalimat ini. Cuman di sini tidak ada subjeknya, sehingga kalimatnya incorrect. Sehingga untuk bisa benar kalimatnya kita harus mendatangkan subjek dalam kalimat ini. Kalau melihat bentuk verbnya yang practicing medicine, maka subjeknya kita taruh doctor. Jadi menjadi for the last 3 years at various hospital in the country, doctor has been practicing medicine. Berikutnya nomor 3. Untuk nomor 3, in the past, ya, the past tidak bisa jadi subjek karena ada preposition in. Kemudian kata berikutnya a career. Nah, career ini bisa menjadi subjek karena ada tandanya yaitu berupa artikel a. Sehingga career di sini posisinya menjadi subjek dari soal nomor 3 ini. Kemudian kita coba cari verbnya, ternyata kita dapat di sini was, maka kalimatnya sudah lengkap.
Berarti nomor 3 kalimatnya correct, benar. Kemudian nomor 4, for the paper and headache. The paper and headache ini walaupun bentuknya noun, ini tidak bisa menjadi subjek karena keberadaan for. Kemudian kata berikutnya ada took, merupakan verb 2 dari kata take. Sehingga kalimat ini incorrect karena ketiadaan subjeknya. Kita datangkan subjek, terserah subjeknya apa saja, bisa I, bisa you, bisa they, dan lain-lain. Kita coba letakkan I di sini menjadi for the paper and headache I took 2 aspirin tablets. Kemudian nomor 5, kalimat nomor 5 yang di sini, at the building site. The building site meskipun ini noun, ciri-cirinya dengan the, ini tidak bisa jadi subjek karena keberadaan at yang di sini ini. Kemudian the carpenters, ini bisa jadi subjek karena ada artikel the, berarti subjeknya ini the carpenters. Kemudian di belakang ada were yang bisa menjadi verb, were given, bentuknya pasif ini karena ada to be plus verb 3, sehingga di sini subjeknya the carpenters, verbnya were given, maka kalimatnya sudah memenuhi unsur kalimat, sehingga di sini nomor 5 jawabannya adalah correct. Oke, ini menganalisis dulu ya, menganalisis soal. Untuk apa gunanya menganalisis soal ini? Ini gunanya untuk mengenal bentuk kalimat, apakah kalimatnya benar atau salah. Berikutnya kita masuk kepada soal multiple choice, soal pilihan ganda di soal TOEFL. Mari kita coba menjawab soal-soalnya. Ada 3 soal. Yang pertama, according to the third law of thermodynamics, blah blah blah, possible is means 273.16 degrees centigrade. Di sini di awal kalimat kata according to the third law of thermodynamics. Di sini the third law of thermodynamics, meskipun di sini ada artikel the dan memungkinkan untuk menjadi subjek, ini tidak bisa karena keberadaan according to yang preposition, sehingga di sini according to the third law of thermodynamics ini tidak bisa menjadi subjek karena sudah ada preposition di sini. The third law of thermodynamics menjadi objek daripada according to. Kemudian setelah bla 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 ini ada kata possible, kemudian ada kata is. Ini verbnya, sehingga yang kosong adalah subjeknya. Maka pilihan untuk melengkapi jawab soal ini, soal yang nomor 1 ini, kita perlu mendatangkan subjek. Nomor 1, that temperature is lowest, ini salah, incorrect. Kenapa? Karena keberadaan is di sini, sementara di sini sudah ada verbnya, sehingga kita tidak perlu verb lagi. Nomor 2 juga salah karena juga ada is juga. Nomor 3 juga salah karena sudah ada is juga. Nih. Sehingga jawabannya adalah yang delta. Menjadi according to the third law of thermodynamics, the lowest temperature possible is means 273.16 degrees centigrade. Jawabannya adalah yang delta. Nomor 2, without the proper card installed inside the computer, bla bla bla, impossible to run graphics program. Di sini ada kata the proper card installed inside the computer. Ini ada the article, memungkinkan untuk jadi subjek. Sayangnya di sini ada without yang preposition, sehingga di sini tidak bisa menjadi subjek. Kemudian setelah yang kosong ini, setelah rumpang ini ada kata impossible. Sebagaimana saya sampaikan di awal, kalau ada kata
able, dan lain-lain itu biasanya ciri-cirinya ciri-ciri adjektif. Berarti impossible ini adalah adjektif. Kalau tiba-tiba langsung adjektif, kemudian di depan adjektif ini kosong, maka kemungkinan besar yang di depan adjektif ini adalah a verb bentuk to be, kemudian sekaligus subjeknya, karena memang kalimat ini belum memiliki subjek. Maka jawabannya kita cari subjek sekaligus a verbnya, karena memang kalimatnya belum ada subjek dan verbnya. Yang alfa ini langsung verb, nggak ada subjek, berarti alfa salah. Kemudian because of ini tidak bisa menjadi subjek dan juga tidak bisa menjadi verb, maka yang bravo salah. Kemudian yang Charlie, it bisa jadi subjek, kemudian is bisa jadi verb, maka jawabannya jelas adalah yang Charlie, karena yang delta hanya berupa verb. Sekarang pindah ke soal nomor 3. Ini langsung kosong di awal. Kemudian ada kata Hale telescope. Nah, ini Hale telescope ini bisa jadi subjek ya. Bisa jadi subjek. Dimana kita tahu ciri-ciri subjek itu di samping ada artikel the, a, dan an, juga biasanya diawali oleh huruf capital. Diawali oleh huruf capital. Di sini Hale telescope kebetulan huruf capital, sehingga memungkinkan jadi subjek. Tapi jangan dulu keburu kita menentukan Hale telescope sebagai subjeknya. Coba kita lihat kata berikutnya. Kata berikutnya setelah kata Hale telescope ada at the Palomar Observatory. Di sini the Palomar ini nggak bisa jadi subjek karena ada preposition at. Kemudian Southern California juga nggak bisa jadi subjek karena ada in. Ini ada koma. Setelah koma ada scientist yang maknanya ilmuwan. Ini noun ya. Ciri-cirinya apa? Ada s, ada tambahan s untuk menunjukkan bahwa nounnya adalah noun jamak. Nounnya noun jamak, scientist. Berarti ini subjeknya ya. Berarti Hale telescope bukan subjek. Kemudian di sini setelah kata scientist ada kata can. Ada kata ini can, ada can. Yang kebetulan can itu berupa model yang bersama dengan verb. Verbnya ini photograph, verb 1. Berarti ini verbnya can photograph ini menjadi verb daripada kalimat ini. Jadi subjeknya scientist, kemudian can photograph menjadi verbnya. Berarti sudah lengkap, subjek ada, verb ada. Maka kita tidak perlu subjek lagi, tidak perlu verb lagi. Sehingga untuk melengkapi yang Hale telescope ini kan bisa jadi subjek. Cuman subjeknya kita sudah punya, sehingga Hale telescope sebisa mungkin jangan sampai jadi subjek. Kalau kita jawab alfa, kita letakkan the Hale telescope, maka ini akan menjadi noun. Akan menjadi noun sendiri. The Hale telescope noun, scientist noun. Maka di sini akan terjadi dua subjek. Berarti yang alfa salah. Karena kita tidak memerlukan subjek dalam kalimat ini karena sudah ada kata scientist. Jawaban bravo with the. Nah, ini jawaban bravo ini yang benar. Kenapa? Karena Hale telescope ini tidak akan bisa jadi subjek kalau kita datangkan preposition, sehingga the Hale telescope menjadi objek daripada with. Maka jawabannya yang bravo. Yang Charlie dan yang Charlie salah karena ada subjek they, ada verb use. Kita tidak perlu subjek dan verb lagi karena kalimatnya ini kalimat simple, kalimat sederhana, yaitu kalimat yang memuat satu subjek dan satu verb. Maka Charlie salah. Delta pun posisinya juga salah karena sama dengan jawaban yang Charlie. Maka jawaban yang benar dari soal nomor 3 ini adalah jawaban yang bravo, yaitu kata with the. Oke, itu saja barangkali pada materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa nanti pada materi berikutnya di video